Om Swastiastu. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai transaksi piutang antar perusahaan dan kertas kerja laporan keuangan konsolidasi. Sebelum beranjak ke materi, izinkan terlebih dahulu saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, yaitu saya sendiri, Niketut Deniswantari dengan NIM 18170511148, KD Ayu Devi Atnyani 18170511160, Sabta Wiguna 18170511155, Niloh Yuli Chandra Dewi 18170511164, Gusti Putu Fani Antariansyah 18170511179. Adapun submateri yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah pengertian piutang, jenis-jenis piutang, latar belakang adanya piutang, prosedur penagihan piutang, penggunaan teknik kertas kerja konsolidasi, prosedur untuk mempersiapkan kertas kerja konsolidasi, format kertas kerja neraca sisa konsolidasi disesuaikan dengan neraca sisa induk perusahaan dan anak perusahaan. Laporan arus kas konsolidasi disiapkan dari neraca konsolidasi dan laporan laba rugi. Kemudian yang terakhir, laporan konsolidasi setelah akuisisi. Baik, di sini saya sebagai penyaji pertama akan menjelaskan materi mengenai pengertian piutang dan jenis-jenis piutang. Menurut Warren, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan piutang meliputi semua klaim dalam bentuk uang terhadap pihak lainnya, termasuk individu, perusahaan, atau organisasi lainnya. Menurut Mulyono, piutang usaha umumnya merupakan jumlah material di neraca bila dibandingkan dengan piutang non-usaha. Sedangkan non-piutang usaha timbul dari transaksi selain penjualan barang dan jasa kepada pihak luar. Piutang juga bisa diartikan sebagai salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Dalam arti luas, piutang merupakan tuntutan terhadap pihak lain yang berupa uang, barang, atau jasa yang dijual secara kredit. Piutang dalam akuntansi lebih sempit pengertiannya, yaitu menunjukkan tuntutan pada pihak luar perusahaan yang diharapkan akan diselesaikan dengan permintaan, maksud saya penerimaan sejumlah uang tunai. Adapun beberapa ciri-ciri dari piutang, yang pertama adanya nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo yaitu istilah yang menjelaskan penjumlahan dari nilai yang transaksi utama lalu ditambah dengan nilai bunga yang dibebankan untuk dibayarkan pada tanggal jatuh tempo. Kemudian yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Ciri piutang yang kedua adalah adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo dapat diketahui dari lamanya atau umur piutang. Kemudian ciri yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi dikarenakan pembeli memutuskan melakukan transaksi secara kredit dan hal ini menimbulkan bunga. Kemudian jenis-jenis piutang. Jenis piutang yang pertama yaitu piutang usaha atau account receivable. Piutang usaha adalah suatu jumlah pembelian kredit dari pelanggan. Piutang timbul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan tertagih dalam waktu 30-60 hari. Secara umum, jenis piutang ini merupakan piutang terbesar yang dimiliki perusahaan. Kemudian yang kedua ada wesel tagih atau notes receivable. Wesel tagih adalah surat formal yang diterbitkan sebagai bentuk pengukuran utang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari atau lebih lama serta mewajibkan pihak yang berutang untuk membayar bunga. Wesel tagih dan piutang usaha yang disebabkan karena transaksi penjualan disebut dengan piutang dagang atau trade account. Kemudian jenis piutang yang ketiga, piutang lain-lain atau other receivable. Piutang lain-lain mencakup selain piutang dagang, contohnya piutang bunga, piutang gaji, uang muka karyawan, dan restitusi pajak. Secara umum, bukan berasal dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu, piutang jenis ini diklasifikasikan dan dilaporkan pada bagian yang secara terpisah di neraca. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niloh Yuli Chandra Dewi, NIM 1817051164 sebagai penyaji kedua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang adanya piutang dan prosedur penagihan piutang. Untuk yang pertama, latar belakang adanya piutang. Jadi, adanya perjanjian utang piutang ini dapat terjadi karena dilatar belakangi oleh beberapa hal. Seperti yang pertama, karena murni perjanjian utang piutang, di mana perjanjian utang piutang yang dimaksud ini tidak ada yang melatar belakangi dan perjanjian tersebut terjadi hanya semata-mata untuk melakukan transaksi utang piutang.
Misalkan sebuah perusahaan baru yang kekurangan modal untuk meningkatkan usahanya. Kemudian perusahaan tersebut memilih pergi ke bank untuk meminjam kredit. Di sini dapat dilihat bahwa terjadinya perjanjian utang piutang karena murni adanya kepentingan utang piutang dari pihak itu sendiri. Yang kedua, itu karena dilatar belakangi adanya perjanjian lain. Nah, lain halnya seperti perjanjian utang piutang yang sebelumnya, adanya utang piutang juga bisa dikarenakan adanya perjanjian. Adanya utang piutang karena adanya perjanjian lain ini dimaksudkan bahwa sebelum terjadinya utang piutang, para pihak telah melakukan perjanjian untuk melakukan transaksi utang piutang demi kepentingan satu sama lain maupun kepentingan bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur penagihan piutang. Jadi, menurut Kashmir tahun 2003 halaman 59, ada beberapa cara yang dilakukan untuk melakukan penagihan piutang. Seperti yang pertama, melalui surat teguran, di mana teknik ini dilakukan bila mana pembayaran hutang pelanggan dari pelanggan sudah lewat beberapa hari dari waktu yang telah ditentukan, tapi belum dilakukan pembayaran. Yang kedua, melalui telepon, di mana teknik ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari teknik sebelumnya, yaitu apabila setelah pengiriman surat teguran, ternyata tagihan belum dibayar. Yang ketiga, itu ada kunjungan personal, di mana kunjungan personal yaitu dengan cara melakukan kunjungan secara personal atau pribadi ke tempat pelanggan. Dan yang terakhir, ada tindakan yuridis atau melalui hukum, di mana teknik ini paling akhir apabila ternyata pelanggan tidak menunjukkan itikat baik untuk melaksanakan kewajiban membayar hutangnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyaji ketiga. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Devi Adnyani dengan NIM 1817051160. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai penggunaan teknik kertas kerja untuk konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghimpun dan mengorganisir semua informasi yang diperlukan untuk mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi induk perusahaan dan anak perusahaan. Semua data yang disajikan dalam laporan keuangan konsolidasi dapat ditentukan secara independen dari kertas kerja. Kemudian, laporan keuangan konsolidasi akan sama tanpa memperhitungkan metode akuntansi seperti ekuitas tidak lengkap, atau biaya. Dan juga, akun-akun yang terdapat pada kertas kerja tidak akan mempengaruhi akun-akun buku besar di induk perusahaan maupun anak perusahaan. Selanjutnya, adapun penggunaan teknik kertas kerja untuk laporan keuangan konsolidasi induk perusahaan dan anak perusahaan, yaitu laporan keuangan dari induk perusahaan dan anak perusahaan tampak di dua kolom pertama kertas kerja, diikuti oleh debit dan kredit kolom untuk ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi dan juga kolom hak minoritas. Yang kedua, beberapa ayat jurnal penyesuaian atau eliminasi dan akun-akun lain ditambahkan sebelum kolom laporan keuangan terpisah dikombinasikan ke dalam jumlah konsolidasi. Yang ketiga, hanya saldo akun-akun yang dapat dilakukan penyesuaian atau eliminasi. Yang keempat, laba bersih induk perusahaan dan anak perusahaan pada laporan keuangan dan saldo laba ditahan pada laporan laba ditahan bukan merupakan akun dan bukan merupakan subjek yang dapat dilakukan penyesuaian atau eliminasi, di mana laba bersih konsolidasi terdiri dari pendapatan konsolidasi dikurangi dengan beban-beban konsolidasi. Dan laba ditahan konsolidasi terdiri dari laba ditahan konsolidasi awal ditambah laba bersih konsolidasi dikurangi dengan dividen perusahaan induk. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sabta Guna. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Devi, yaitu tentang prosedur untuk mempersiapkan kertas kerja konsolidasi. Prosedur yang pertama yaitu menentukan metode akuntansi induk perusahaan untuk anak perusahaan. Yang kedua, menyalin laporan keuangan terpisah atau masing-masing dari induk perusahaan dan anak perusahaan ke dalam dua kolom pertama dari kertas kerja. Prosedur yang ketiga, memasukkan akun-akun kertas kerja konsolidasi ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian
dan eliminasi pada yang pertama, penyesuaian terhadap kesalahan-kesalahan atau pembatalan-pembatalan dalam laporan keuangan masing-masing perusahaan. Yang kedua, mengeliminasi laba dan rugi antar perusahaan. Yang ketiga, mengeliminasi laba dan dividen anak perusahaan serta penyesuaian akun investasi anak perusahaan ke saldo awal periode. Yang keempat, mengeliminasi akun resiprokal, yaitu investasi pada anak perusahaan dan akun ekuitas anak perusahaan, memasukkan hak minoritas awal dan memasukkan perbedaan biaya investasi. Yang kelima, belum diamortisasi dengan nilai buku. Yang keenam, mengamortisasi perbedaan antara biaya investasi dan nilai buku. Yang terakhir, mengeliminasi akun resiprokal lainnya atau utang piutang antar perusahaan dan lain-lain. Prosedur yang keempat, menghitung dan memasukkan hak minoritas pada laba bersih anak perusahaan sebagai penambahan hak minoritas dan sebagai pengurangan dalam laporan keuangan konsolidasi. Prosedur yang kelima, memasukkan dividen hak minoritas dalam kolom hak minoritas. Prosedur yang keenam, memasukkan hak minoritas awal dari kolom ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi ke kolom hak minoritas. Prosedur yang ketujuh, menambahkan akun-akun perusahaan masing-masing ditambah atau dikurangi dengan beberapa akun yang berkaitan di kolom ayat jurnal penyesuaian. Prosedur yang ke-8, mengakumulasikan laba bersih konsolidasi sebagai pendapatan konsolidasi. Yang ke-9, mengakumulasi laba ditahan konsolidasi dan membawa jumlah itu ke neraca konsolidasi. Yang ke-10, menjumlahkan kolom hak minoritas dan membawanya ke konsolidasi. Dan yang terakhir ada menjumlahkan semua harta dan ekuitas pada neraca. Dan ada format kertas kerja neraca sisa konsolidasi disesuaikan dengan neraca sisa induk perusahaan dan anak perusahaan. Yang pertama ada penyesuaian dan eliminasi untuk pendekatan laporan keuangan dan kertas kerja neraca sisa adalah sama. Maksudnya adalah maksud dari penyesuaian dan eliminasi untuk pendekatan laporan keuangan dan kertas kerja neraca sisa adalah sama. Yang pertama adalah hanya akun real yang disesuaikan. Yang kemudian laba ditahan awal muncul dalam neraca saldo dan dapat disesuaikan. Format yang kedua yaitu akun debit dijumlah dan dicatat pertama kali. Akun kredit dicatat selanjutnya dan dijumlah. Maksudnya yang pertama, neraca saldo penyesuaian yang terpisah dari induk perusahaan dan anak perusahaannya ditunjukkan dalam dua kolom pertama, diikuti dengan kolom penyesuaian dan eliminasi. Kemudian yang kedua, memisahkan kolom laporan laba rugi, laba ditahan, hak minoritas dan neraca yang mengikutinya. Sekian presentasi saya, dilanjutkan ke penyaji berikutnya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Agusti Putufani Andariansyah dengan 4 digit NIM terakhir 1179. Nah, di sini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni laporan arus kas konsolidasi disiapkan dari neraca konsolidasi dan laporan laba rugi. Nah, yang pertama, kedua metode baik metode langsung maupun tidak langsung untuk menyiapkan arus kas dari aktivitas operasional diperbolehkan jika yang A, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari aktivitas keuangan adalah sama di bawah metode langsung maupun tidak langsung. Yang B, metode langsung lebih diprioritaskan oleh FASB, dan yang C, hal-hal yang tidak sama termasuk pada arus kas dijelaskan dalam catatan atau schedule untuk laporan arus kas. Yang kedua, metode tidak langsung dimulai dengan pendapatan bersih konsolidasi. Nah, hal-hal yang tidak disediakan atau menggunakan kas disesuaikan agar dapat sampai pada arus kas bersih dari operasionalnya jika yang A,
pendapatan hak minoritas adalah bertambah dalam arus kas aktivitas operasional. Yang B adalah dividen hak minoritas mengurangi arus kas dari aktivitas operasionalnya. Dan yang C, jumlah bersih pada pendapatan mengurangi dividen yang diterima dari aktivitas investi, dikurangi dari laba bersih dalam arus kas pada aktivitas operasionalnya dari laporan arus kas. Lalu, jika dividen yang diterima lebih besar dari laba ekuitas investi, jumlah bersih adalah tambahan untuk laba bersih. Yang pertama, laba dari ekuitas investi menambah laba tanpa meningkatkan kas karena penambahannya telah tercermin pada akun investasi. Dan yang kedua, dividen yang diterima dari ekuitas investi menambah kas tanpa menimbulkan laba karena dividen telah tercermin dalam akun investasi. Next, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni laporan konsolidasi setelah akuisisi. Nah, di sini kelompok kami telah menyajikan contoh laporan konsolidasi setelah akuisisi, yakni laporan keuangan Pak Corporation dengan asumsi akuntansi dari perusahaan induk yang berbeda. Dan untuk 80% anak perusahaan Pak dan Sam Corporation pada periode 31 Desember 1985 telah disajikan sebagai berikut. Nah, kalian bisa melihat pada tampilan slide-nya laporan keuangan PT Pak Corporation. Nah, di sini ada kasus A, yakni Pak Corporation memperoleh 80% saham pada 1 Januari 1985 sebesar $8.700 ketika Sam Corporation memiliki modal saham sebesar $6.000 dan laba ditahan sebesar $3.000 goodwill. Diamortisasi selama 10 tahun dan metode yang digunakan adalah metode ekuitas. Lalu di kasus B sama seperti kasus A, kecuali bahwa metode ekuitas tidak lengkap dan tidak menggunakan amortisasi goodwill. Dan di kasus C sama seperti kasus A, kecuali bahwa metode biaya hanya menunjukkan dividen sebagai laba bersih. Nah, kita masuk ke kasus C, yakni metode biaya dikurangi 80% yang dimiliki anak perusahaan. Nah, di sini Pak Corporation telah membeli 80% kepemilikan Sam Corporation sebanyak $8.700 pada 1 Januari 1985. Nah, di sini Pak Corporation menggunakan metode biaya pada akuntansinya untuk investasi di Sam Corporation. Nah, untuk itu di sini kelompok kami telah menyajikan kertas kerja konsolidasi pada Pak Corporation dan anak perusahaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 1995. Nah, pada kertas kerja konsolidasi ini diketahui ada laporan laba rugi dan balance sheet Pak Corporation, 80% kepemilikan pada Sam Corporation, persentase penyesuaian dan eliminasi, persentase hak konsolidasi dan setelah konsolidasi. Nah, untuk hasilnya bisa kalian pahami dan saksikan pada slide yang telah kami berikan. Untuk itu, untuk membersihkan waktu, saya kembalikan ke moderator dan sekian dari pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.